Penolakan yang terus bergelombang, ketidakpercayaan membesar, akan menimbulkan gejolak politik. Dan jangan pernah underestimate pada rakyat. Bapak belum berakhir jadi presiden. Bapak masih 1 tahun jadi presiden. Masih menjadi presiden seluruh rakyat. Karena itu proses yang mengantarkan Bapak menjadi sangat terhormat ini, jangan dihancurkan dong. Kalaupun Bapak tidak bisa membuatnya lebih baik, itu jangan dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Network, kali ini kita jumpa lagi. Dan perjumpaan ini agak spesial karena kita berada di masa kampanye pemilu 2024. Bersama saya sudah hadir Dr. Suparman Marzuki. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik, sehat dan waras. Karena banyak orang ini sehat tapi nggak waras. Nggak waras, antara otak normal dan otak sehat. Nah, otak normal dan otak sehat. Ya. Gitu. Apa kesibukan di masa-masa kampanye nih Bang? Ia mengamati tingkah pola para penyelenggara pemilu dan tingkah pola para peserta pemilu, tingkah pola kepala negara. Nah, tingkah pola presiden. Nah, itu asik itu ngamatinya itu. Iya, banyak yang energi kita besar juga keluar deh. Daripada main tenis, sepak bola itu ternyata energinya lebih besar ngelihat tingkah pola ini. Kenapa begitu Bang? Ya karena dia menyedot energi yang lain. Kita berpikir bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan penuh kejujuran. Jurdil untuk menuju demokrasi yang sehat. Ya. Tapi kalau indikasi-indikasi tidak memenuhi syarat untuk mencapai demokrasi yang sehat itu, buat orang kayak saya ini, kayak Soleh juga, itu sangat menyita energi dan itu punya kecapean tersendiri lah. Gitu. Nah, memang gimana ya? Problem utama ini kan ada cacat etik yang kita sudah sempat bahas. Itu dimulai dari situ saya kira ya. Catatan kelam demokrasi Indonesia yang mungkin akan terus dicatat dalam sejarah gitu ya. Dan kemudian karena ada cacat etik dan ini kemudian dilanjutkan, ada saja problem dalam proses kampanye ini Bang. Abang gimana melihat kampanye kita Bang? Iya, kampanye itu pengertian paling sederhana kan sebetulnya publikasi, mempublikasikan diri, mempublikasikan ide gagasan. Kepada siapa? Kepada publik, kepada pemilih terutama, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan kepada seluruh dunia. Karena jangan dikira dunia internasional nggak mengamati. Dunia internasional itu punya kepentingan terhadap visi misi calon, gagasan calon, program calon. Dan itu harus disosialisasikan, disampaikan, dipublikasikan, dikampanyekan secara baik gitu. Karena kampanye itu proses. Kampanye itu salah satu proses dalam pemilu dari serangkaian proses. Dan setiap proses pemilu itu harus berlangsung fair. Harus berlangsung objektif. Tanpa itu maka nilai kampanye, nilai pemilu itu menjadi rendah. Nah, yang bakal terjadi atau potensial terjadi adalah ketidakpercayaan. Kalau ketidakpercayaan sudah terjadi, maka basis dari bangunan demokrasi itu kan trust. Nah, itu sudah tergerus dengan sendirinya dari awal. Maka kampanye itu harus kembalikan kepada ruhnya, kepada ide dasarnya. Gitu. Tadi ya, bermula dari cacat etik. Sehingga paslon nomor 2 bisa mendaftar. Ya, calon wakil presiden ya waktu itu. Semestinya ini logika waras logika waras. Proses kampanye itu harus dilakukan secara beradab. Supaya apa yang sudah di awal itu ada cacat etik itu bisa diperbaiki. Citranya, setidaknya citranya gitu. Tapi kalau tadi yang Abang sampaikan itu kan kesannya proses kampanye ini tidak
ada banyak celah gitu Bang? Iya, jadi kecacatannya menjadi sistematis. Oke. Cacat etik, cacat moral, bahkan cacat legal. Iya. Ya, proses pencalonan seseorang menjadi calon wakil presiden itu sudah cacat. Nah, kecacatan itu rupanya berlanjut. Ya, berlanjut dengan pemberitaan indikasi kampanye pemilu 2024 ini. Saya boleh sebut sebagai kampanye paling buruk dalam sejarah Indonesia pemilu sejak Orde Baru berakhir. Karena saya ini pernah menjadi penyelenggara pemilu deh. Iya. Tahun 2003 sampai 2008 saya menyelenggarakan pemilihan langsung kita yang pertama. Kita meletakkan pondasi bagi proses pemilu yang baik. Nah, dari 2003 sampai di 2019 pemilu kita terakhir sebelum yang ini, itu relatif masih jauh lebih baik. Ya. Tapi pemilu yang sekarang ini, terutama era masa kampanye sekarang ini, ditandai dengan tindakan dari calon tertentu yang disupport oleh kekuasaan. Kekuasaan itu bukan hanya support positif ya, dalam pengertian memberikan dukungan-dukungan yang meskipun itu tidak semestinya, tapi juga support-support yang kurang pada tempatnya, yang tidak harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, mestinya intimidasi, menghalang-halangi calon tertentu, sementara memberikan privilege pada calon tertentu lainnya. Ada campur tangan langsung dari oknum aparat tertentu untuk membantu secara langsung maupun tidak langsung calon tertentu. Nah, kecacatan-kecacatan ini akhirnya menggenapi kecacatan-kecacatan proses penetapan seseorang menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Itu berbahaya sekali, Soleh. Oke. Ya. Abang pernah menjadi penyelenggara pemilu ya tahun 2003 sampai 2008 ya. Nah, saya ingin mencoba membandingkan dulu. Kita lihat bahwa di dalam proses pemilu ini ada 3 komponen utama: peserta kampanye, atau peserta pemilu gitu ya. Kemudian penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, DKPP, dan kemudian negara yang bertanggung jawab ya terhadap pelaksanaan demokrasi ini. Kita coba bahas satu-satu dulu, Bang. Ini yang soal penyelenggara pemilu. Saya ingin bandingkan pada periode Abang gitu kan. Kok saya merasa saat-saat ini, kalau saya baca di pemberitaan nih, penyelenggara pemilu ini kok seperti menjadi jubir salah satu capres gitu ya. Sebenarnya gimana sih Bang, atau pada periode Abang dulu Bang? Iya, prinsip penyelenggara pemilu itu harus mempedomani 2 prinsip utama. Sebagaimana pengadilan, independen dan imparsial. Ini mutlak. Kalau mau tambah lagi 1, kompeten. Nah, tapi oke lah, kompetensi ini bisa dipelajari lah. Bisa dibantu orang lain. Tapi 2 ini mutlak. Independensi personal, imparsialitas personal, independensi institusional maupun imparsialitas institusional. Itu harus dimiliki oleh penyelenggara. Karena penyelenggara ini wasit. Itu. Ini wasit berpihak kan nggak boleh? Nggak boleh. Nah, ini harus dijaga betul. Seorang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu sebagai pengawas, itu nggak boleh diprasangkai berpihak, nggak boleh diprasangkai. Karena dia harus jaga kepercayaan publik. Harus jaga kepercayaan pemilih sebagai salah satu komponen pemilu. Harus menjaga kepercayaan peserta pemilu. Nah, kalau 2 hal ini tampak tidak nyata, tampak tidak dipegang teguh oleh penyelenggara, ini alamat ini. Hasil pemilu itu dipertanyakan, bahkan sangat mungkin ditolak loh hasilnya. Karena ada rangkaian proses yang ditengarai nggak fair. Siapa yang menolak? Publik, masyarakat. Pasangan calon lain bisa tidak menerima. Bagaimana publik menolak itu, Bang? Ya, mereka misalnya tidak mau mengakui, ya, dan meminta
agar dilakukan pemilu ulang, dan ini kan terjadi di Afrika Tengah, di Kenya, di beberapa negara bagian di Amerika Latin, yang berujung kepada krisis politik. Masa udah nggak bisa dikendaliin lagi. Kita nggak menginginkan itu terjadi ya. Kita sebelum 98 tuh ada pemilu dan kemudian ada penolakan massa juga kan ya? Iya. Jadi bayangkan kita sudah mengeluarkan uang triliunan, ya. Energi bangsa ini sudah tersedot habis, lalu pemilunya ditolak hasilnya. Ya, penolakan yang terus bergelombang, ketidakpercayaan membesar akan menimbulkan gejolak politik. Kalau terjadi kerusuhan politik, naik lagi nih, gejolak ini menjadi kerusuhan politik, maka kita akan menanggung biaya sosial, ekonomi, politik, psikologi yang besar sekali. Jadi saya betul-betul serius nih mengingatkan ya pada kita semua, terutama kepada penyelenggara dan lebih khusus lagi kepada semua aparatur negara, termasuk kepada Presiden Jokowi. Proporsional lah menjadi presiden yang menjadi milik seluruh bangsa. Bapak belum berakhir jadi presiden. Bapak masih 1 tahun jadi presiden, masih menjadi presiden seluruh rakyat. Menjadi presidennya calon-calon yang lain. Jaga dong, ya, jaga diri, jaga eksistensi, jaga integritas, karena mempertaruhkan nasib bangsa. Ya, kalau sampai kemenangan salah satu calon itu diminta untuk didiskualifikasi, lalu masyarakat nggak mau menerima, dan timbul chaos. Waduh. Potensi itu ada bang, menurut pengamatan. Udah saya membaca, sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada membaca ada tanda-tandanya. Di antaranya tanda-tandanya. Tanda-tandanya coba lihat ya. Reaksi publik di medsos itu mengindikasikan sebetulnya ke situ. Saya dengar sudah ada pertemuan-pertemuan dari masyarakat sipil. Yang nggak tahu benar apa tidak ya. Saya sih berharap nggak ada yang begini nih. Tapi kalau itu ada, make sense, gitu loh. Make sense karena ya itu tadi, setiap orang itu punya hak untuk mempersoalkan dan meminta proses pemilu itu dijalankan objektif. Nah, karena kita ingin menunaikan kedaulatan nih. Saya, Soleh dan lain-lain itu kan pemilik kedaulatan yang akan menentukan nasib calon-calon ini jadi apa tidak. Tapi kalau ada manipulasi, ada rekayasa, ada campur tangan kekuasaan yang melampaui kewajaran. Karena saya tahulah setiap presiden itu pasti atensi pada calon tertentu. Nggak bisa dihindari itu. Tapi yang proporsional lah. Jangan tampak sekali kasar gitu ya. Untuk melakukan. Bahasa Jawanya itu ngono ya ngono nih kok ngono. Iya, jadi kan seolah-olah nggak ada orang lain dari publik ini. Ya kan, masyarakat ini makin lama makin cerdas. Dan yang berikut yang paling berbahaya adalah demoralisasi pemilu. Nah, itu bahaya sekali. Ini yang bahaya sekali. Saya nggak setuju ada pendapat mengatakan terima saja uangnya, tapi Anda pilih yang Anda pikirkan. Ini bukan anjuran yang baik, ya kan? Ini kan demoralisasi namanya. Karena penerimaan uang itu suap. Itu nggak benar gitu. Lalu kita anjurkan ya pilih saja, milih orang berbohong. Jadi menurut saya kalau ada sebagian orang berpendapat terima saja uangnya gitu, itu bukan anjuran yang diterus-teruskan. Saya berharap itu tidak diterus-teruskan. Demoralisasi pemilu itu kan artinya kita akan kembali ke rezim otoritarian karena nggak ada pemilu kan. Nah itu lagi yang kita cemaskan ya. Pemilu ini kan salah satu elemen demokrasi. Betul. Kalau pemilunya dicacatin, lalu terjadi chaos, yang akhirnya membuat kekuatan tertentu gak bisa demi menyelamatkan bangsa dan negara misalnya. Lalu mereka ambil alih kekuasaan itu. Siapa yang bisa jamin itu bisa tidak terjadi? Sangat mungkin terjadi, karena praktek itu terjadi di negara lain. Ya kan? Wah itu kita mundurnya mungkin bisa lebih buruk daripada Orde Baru. Ya, bisa lebih buruk dari Orde Baru. Jadi saya ya belum terlambat waktunya bagi
semua pihak yang bermain api ini untuk berhentilah. Gitu. Mari kita selenggarakan proses pemilu yang sekarang masuk tahap kampanye, masuk tahap debat. Fair lah. Gitu. Nah, jalankan sama fair. Jangan takut kalah. Ya kan? Kalau memang bisa menang dengan fair, ngapain melakukan upaya-upaya yang inkonstitusional seperti itu? Yang gentle aja. Gitu. Kalau memang jago Anda itu hebat, ya, calon Anda itu hebat, yakin menang, udah fair aja, lepas. Itu kan artinya mengindikasikan semua pihak itu nggak punya kepercayaan, nggak punya keyakinan pada calonnya bakal menang. Satu-satunya cara barangkali bermain tidak fair. Nah itu kan menunjukkan di balik itu nggak yakin you punya calon. Itu. Nah, Bang, saya masih ke penyelenggara pemilu. Selain tadi yang terkesan seperti jubir dari paslon tertentu, ini agak unik. Ada dua kasus yang agak unik. Kasus pelaporan pasangan 02 ke CFD, ya, tentu bagi-bagi susu di Car Free Day. Kemudian yang kedua adalah tentang pertemuan desa. Antara Bawaslu Pusat dengan Bawaslu DKI ini berbeda suara, Bang. Ya itu tadi, ini kan menunjukkan ada masalah di penyelenggara. Ada masalah di Bawaslu atau di Bawasda. Saya nggak tahu istilahnya sekarang ya. Bisa berbeda sikap begitu. Gampang itu, berarti ada yang independen, ada yang imparsial, ada yang tidak independen, ada yang tidak imparsial. Nah itu cacat itu berarti, institusi itu cacat dan nggak bisa dipercaya. Boleh jadi di masa-masa yang akan datang, pelanggaran-pelanggaran serupa atau pelanggaran-pelanggaran lebih serius bisa menguap. Nah ini menjadi investasi keburukan lagi. Sudah penetapan sebagai wakil ada masalah, dipaksakan, melanggar demokrasi, melanggar negara hukum. Proses pemilu, rangkaian prosesnya, mulai dari kampanye, curang misalnya, ya kan? Laporan kecurangan, pelanggaran tidak diproses, kriminalisasi misalnya. Sementara laporan sedikit saja calon yang lain diproses. Ini investasi, ini artinya penyelenggara, peserta lain itu sedang menggali dan menumpuk-numpuk soal untuk menjadi bahan bakar bagi persoalan politik di luar pemilu yang fair itu. Artinya akan, bahasa saya itu menumpuk-numpuk bahan bakar untuk terjadinya kebakaran. Artinya kalau itu terus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, taruhannya terlampau besar, taruhannya negara ini. Taruhannya rakyat dan bangsa ini, gitu kan. Nah, kita juga masih melihat, Bang, bentuk-bentuk pelanggaran atau kecurangan dalam masa kampanye. Misalkan ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Kemudian juga ada pencabutan izin yang sempat dilaporkan. Gitu. Jadi ini kan terus-menerus menjadi daftar panjang. Gitu. Bagaimana istilah Abang tadi, bagaimana daftar panjang ini akan dikapitalisasi berikutnya kalau ada publik tidak puas dengan hasil pemilu. Ya, jadi inilah ya. Masyarakat ini kan jangan dianggap diam-diam begini nih. Bukan berarti rakyat kita ini akan nggak punya sikap. Kalau ada momentum, ada situasi, ada momentum, ya. Dan momentum ini, situasi ini dikelola oleh orang. Saya nggak tahu siapa yang bisa mengelola, bisa meletup dia, bisa meletup. Dan jangan pernah underestimate pada rakyat, ya. Pak Harto kurang kuat apa? Ferdinand Marcos kurang kuat apa? Shah Iran kurang kuat apa? Ya, jatuh dengan kekuatan rakyat. Jadi jangan menyepelekan rakyat ini. Jangan menyepelekan sikap, pikiran, dan pandangan sehat masyarakat yang
habis nanti kesabarannya lalu mengambil jalannya sendiri. Yang rugi bangsa ini, rakyat ini. Kita sudah berusaha membangun demokrasi lebih dari 25 tahun. Dan mohon maaf ya Pak Jokowi ya, Bapak menjadi presiden 2 periode. Itu karena demokrasi. Ya. Dan demokrasi ini, mohon maaf, jangan-jangan Bapak tidak pernah menjadi bagian dari pencapaian demokrasi ini. Saya menjadi bagian dari pencapaian demokrasi. Soleh menjadi bagian dari pencapaian demokrasi. Tapi Bapak mungkin tidak. Dimaklumilah. Tapi kami juga menghormati bahwa Bapak menjadi presiden karena proses ini. Karena itu proses yang mengantarkan Bapak menjadi sangat terhormat ini jangan dihancurkan dong. Betul. Kalaupun Bapak tidak bisa membuatnya lebih baik, itu jangan dirusak. Jangan dirusak. Pondasi-pondasi demokrasi ini jangan digergaji. Betul. Gitu. Terakhir ini saya prihatin. 2 peristiwa yang menurut saya tidak pantas Presiden sampaikan. Mengomentari menjadi jubirnya seolah-olah menjadi jubirnya KPU terkait dengan sudah dilakukannya pencoblosan di luar negeri. Apa perlunya Presiden memberikan penjelasan? Itu urusan KPU kok. Teknis sekali itu. Yang kedua, dia mengomentari debat Presiden tadi malam. Nggak pantas sama sekali itu. Dia mendegradasi dirinya sebagai kepala negara, sebagai presiden, untuk ikut nyoal-nyoal calon tertentu yang menurut saya dalam debat tadi malam mungkin tidak maksimal. Ya, jadi tidak pantas ya. Nah ini akhirnya menambah citra seorang presiden menjadi tergerus terus-menerus ini. Nah, karena itu saya kembali agar jangan ciptakan tindakan, jangan buat tindakan, jangan ciptakan situasi yang bisa membuat kita ini surut ke belakang karena terjadi sesuatu yang justru bertentangan dengan hakikat pemilu itu sendiri. Artinya sejak 2014 sebenarnya sebelum 2014 demokrasi kita sudah on track. Bagus. Sudah bagus. Bagus. Ada lembaga-lembaga negara, alat kontrol yang demikian kuat. Betul. Tapi 10 tahun terakhir, ya kita betul-betul harus menurun. Ini harus diakui. Kita menurun. Elemen demokrasi dan negara hukum kita itu begini nih. Indeks demokrasi turun. Indeks negara hukum turun, indeks demokrasi kita turun, dan itu ada faktanya, gitu. Ada datanya yang nggak bisa dibantah. Nah sementara kita ibarat kurva ya, kita membangun demokrasi itu tidak gini loh. Nah begini nih, kayak pesawat malah mungkin lebih rendah lagi dari naiknya pesawat. Tapi turunnya nyungsep. Kita sejak tahun 80 merasakan itu. Bagaimana kita demo saja seperti itu. Kita kan berdarah-darah memperjuangkan demokrasi, negara hukum ini tegak. Sejak tingkat 1 tahun 80, Soleh juga di era 80-an terus memperjuangkan. Dan baru muncul di 98. Ya kan? 98 itulah starting point-nya. Kita mulai pemilu langsung 2004. Ya, karena pemilu yang baik itu, Soleh, pemilu yang demokratis itu, prinsipnya adalah predictable process, unpredictable result. Prosesnya itu terprediksi, artinya prosesnya jujur, fair, adil, transparan, akuntabel. Sehingga siapa yang akan keluar jadi pemenang pemilu, nggak ada yang tahu. Siapa yang bakal jadi presiden, nggak ada yang tahu. Partai apa yang akan menang, nggak ada yang tahu. Itulah demokrasi, pemilu yang demokratis. Itu. Nah, zaman Orde Baru kan enggak. Zaman Orde Baru kan terbalik. Unpredictable process, predictable result. Kita sudah tahu siapa yang bakal jadi presiden. Kita sudah tahu partai apa yang akan menang. Bahkan urut-urutannya sama. Golkar nomor 1, P3 nomor 2, PDI nomor 3. Sepanjang pemilu Orde Baru. Nah, ini bukan pemilu Orde Baru itu. Seolah-olah pemilu. Ya, orang dikumpul-kumpulin ke TPS. Di daerah-daerah transmigrasi sana itu, 1 orang aja yang nyoblosin. Gitu kan? Nah, masa kita mau kembali begitu lagi sih? Gitu. Nah, saya tiba-tiba teringat pernyataan seorang diktator
Ya, kalian boleh menang di TPS dalam pemungutan suara. Ya. Tapi saya menang dalam penghitungan suara. Ya. Gitu kan ya. Ada pola ke arah itu, Bang? Ya, informasi mengenai celah-celah kecurangan itu selalu saja ada. Oke. Ya, ketika penghitungan, Ya. sekarang saja kan sudah proses menuju kemenangan yang tidak fair. Ya. Ada penggiringan opini melalui macam-macam cara. Salah satu caranya itu oleh lembaga survei. Ya. Penggiringan opini. Ada penggiringan opini dengan cara lain. Ya. Kampanye yang tidak berjalan fair. Nah, nanti ketika pemungutan suara ya di TPS, ada banyak metode, ada banyak modus operandi di situ. Ketika penghitungan, ya, maka dulu ketika pemilu itu mungkin juga berlangsung sampai sekarang. Pencoblosan itu akan selesai, pencontrengan itu akan selesai jam 1. Ya. Jam 1 sampai jam 4 itu penghitungan. Betul. Nggak boleh lebih. Karena apa? Penghitungan itu tidak boleh menjelang malam. Ya. Karena penerangan itu harus prima. Daya tahan saksi itu juga diperhitungkan. Daya tahan penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu diperhitungkan. Kecurangan bisa terjadi. Lalu diulur-ulur penghitungannya di jam-jam maghrib. Sampai larut gitu ya? Enggak, kadang-kadang diambil timing itu. Orang lagi sholat, ya kan? Saksi-saksinya udah lelah pulang. Disitulah penghitungan. Ya. Nah, ketika menghitung, ya, sudah nggak ada saksi, misalnya caleg nih. Ya. Caleg itu yang dicoblos atau yang dicontreng, Mr. A. Ya. Tapi dibaca Mr. B. Ya. Mr. B, Mr. B, Mr. B. Jadi ada kecurangan dalam penghitungan. Ya. Nah, pengurangan berikutnya, kecurangan ketika rekapitulasi. Ya. Jadi ini rangkaian ini bisa terjadi gitu. Di semua rangkaian. Nah, disitulah pentingnya pengawasan, di situ pentingnya kontrol, di situ pentingnya trust. Ya. Itu. Nah, sekarang ini siapa yang percaya bahwa proses itu tidak akan sampai ke situ-situ nanti dalam upaya memenangkan calon tertentu? Iya. Ya. Kalau ada penjelasan, saya nggak percaya dengan penjelasan itu. Saya agak tertarik ketika begini ya, model-model kampanye yang tadi Abang juga sempat sebut. Ya. Ada yang bahkan itu saya lihat di Jakarta itu di tepi jalan itu ada banyak tulisan. 1 putaran. Karena lebih murah, lebih aman, lebih apalagi lah, kira-kira seperti itu. Ukurannya ini kok murah. Artinya demokrasi yang menjadi hak konstitusional rakyat akan dibuat disimplifikasi menjadi sesuatu yang murah atau mahal. Gitu. Menurut Abang pola seperti itu bagaimana? Kalau kampanyenya objektif nggak apa-apa. Oke. Ya memang kalau 1 putaran biayanya lebih kecil, udah pasti itu. Ya. Itu lazim. Artinya dalam situasi normal bicara mengkampanyekan, yuk kita berjuang 1 putaran itu wajar saja. Pasangan nomor 1 pengen 1 putaran, iya. Pasangan nomor 2, iya. Pasangan nomor 3 juga iya. Asal fair loh. Tapi kalau ini bagian dari propaganda, nah itu nggak fair. Kalau bagian dari kampanye, propaganda, intimidasi, karena saya khawatir 1 putaran itu lalu diikuti dengan strategi-strategi yang tidak benar. Ini kita harus 1 putaran loh, ya, karena itu apapun caranya lakukan, yang penting 1 putaran. Nah, ini yang nggak benar. Kan 1 putaran secara fair, apa salahnya, monggo aja. Tapi dalam pemilu yang fair, yang tidak ada campur tangan, itu kan ketika ada calon, logikanya akan sulit terjadi dalam pemilu yang fair ya, akan terjadi 1 putaran. Oh iya, sulit. Iya. Karena ini kan tadi yang Abang bilang unpredictable. Iya, itu hitung-hitungannya nggak ketemu. Ya. Calonnya 3 kok. Nggak ketemu dong. Ya. Nggak ketemu, dari mana? Dia kan harus 50% lebih. Artinya, apakah bentuk kampanye 1 putaran itu juga menunjukkan ada
potensi tadi campur tangan kekuasaan. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kan orang tidak bisa dong dituduh oleh kekuasaan Anda berprasangka buruk kepada kami. Loh, orang berprasangka itu kan ada sebab. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Ya. Iya kan? Nah, masalahnya kan orang mencoba untuk membantah semua ini, termasuk pihak penguasa membantahnya. Ya. Silakan saja membantah. Ya. Tapi kan indikasi ke arah itu juga nggak bisa dibantah. Begitu. Ya. Ya saya katakan sekali lagi lah. Misalnya bansos. Itu. Ya. Bantuan sosial yang diberikan timingnya saat Bersamaan. pemilu bersamaan. Meskipun itu bagus, Ya. boleh jadi itu merupakan hak masyarakat. Misalnya. Ya. Tapi kalau diberikan, disampaikan dalam timing tertentu, apalagi ada pesan-pesan tertentu di balik itu, Ya. kan nggak bisa nggak orang menuduhnya ini bagian dari kampanye. Ya. Gitu. Nggak bisa dibantah. Betul. Itu bagian dari kampanye. Nah, dan menariknya ketika bansos yang harusnya dari negara langsung diserahkan kepada rakyat, tapi harus melalui terminal seseorang untuk kepentingannya, itu seorang pakar pidana menyebutnya itu korupsi. Bisa. Ya. Setidak-tidaknya itu penyalahgunaan wewenang. Oke. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Abuse of power. Ya. Bisa. Soal korupsinya sangat mungkin. Misalnya bantuan sosial itu diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Ya. Dengan waktu timing yang sudah ditentukan. Ya. Dengan peruntukannya yang jelas misalnya. Ya. Tapi kalau bisa jadi namanya bansos, tapi peruntukannya tidak sesuai peruntukan, Ya. dan tidak disampaikan kepada seluruh yang berhak Ya. menerimanya, Ya. apalagi kalau sampai ada seleksi, Ya. apalagi kalau ada iming-iming, Ya. nih bansos ya, atau Bang Des, Ya. baru akan kami berikan kalau ada komitmen. Ya. Nah, itu sama dengan suap dong, bisa jadi sama dengan suap. Bisa jadi itu dikategorikan sebagai penyalahgunaan bansos untuk kepentingan di luar kepentingan bansos itu sendiri. Ya. Nah itu begini, potensial menjadi soal di belakang hari, ya kan? Ya. Kan bisa timbul dendam nih dalam kehidupan politik kita. Terbayang nggak Soleh kalau misalnya calon tertentu yang digadang-gadang itu gagal dan yang menang yang lain? Ya. Yang menang yang lain. Itu saya tuh sangat khawatir. Ya. Kalau akan ada perhitungan politik dan perhitungan hukum di belakangnya. Ya. Nah, kalau ada fakta cukup kuat, ya saya kira rakyat akan dukung tuh. Iya, betul. Lakukan kalkulasi politik, Betul. lakukan kalkulasi, minimal kalkulasi hukum. Ya. Ya. Lakukan perhitungan hukum. Ya. Silakan diaudit, audit administratif, audit investigatif, ketemu, naikkan dia proses hukum. Nah, itu bahaya sekali. ini penting, Bang. Pernyataan Abang ini penting, terutama untuk kepala daerah, PJ kepala daerah dan yang lain. Iya. Mereka mungkin, kita kan berharap mereka semua berlaku netral. Ya. Ya kan, sebagai penyelenggara negara sebaiknya berlaku netral. Tapi berdasarkan tadi ada 7 kasus pencabutan izin dan sebagainya yang kemudian mempertanyakan netralitas itu. Ini kan iya kalau calon yang didukung oleh kepala daerah dan lainnya itu menang. Kalau enggak. Nah iya. Gitu. Makanya saya ngingetin nih juga nih kepada aparat kepolisian, kepada TNI, kepada PJ kepala daerah, di era digital ini, di era teknologi modern ini, jejak-jejak digital itu Mudah terekam dicari. semua. Nanti kalau yang menang yang lain, habislah karir bapak-bapak. Nah, iya. Itu loh. Betul. Kita nggak ingin. Udahlah yang benar netral saja. Oke. Ya, netral. Nanti orang akan mengambil perhitungan politik, perhitungan karir, perhitungan hukum
Nah ini yang saya katakan, bahayanya kalau pemilu ini tidak dijaga dengan fair, dengan baik, bisa menimbulkan dendam politik, bisa menimbulkan pembalasan politik, pembalasan hukum. Cara ini yang nggak benar harus dilakukan, harus dihentikan cara-cara begini nih. Tapi kita kan nggak bisa rem juga. Kalau orang yang dizalimi begini lama, dicurangi, lalu melakukan perhitungan, kan sulit juga untuk kita katakan, yuk jangan lakukan itu. Gitu. Meskipun saya sih mengharap tidak ada itu. Tidak boleh ada semacam perhitungan politik semacam itu, karena itu kontribusinya bagi upaya membangun kohesi nasional menjadi sulit ya. Ya sudahlah, apa yang sudah terjadi di masa lalu jangan terulang gitu. Dan saya sangat berharap ya, ini presiden terakhir di Indonesia yang tidak menjaga demokrasi dan menjaga negara hukum ini. Udah cukup lah ini ya. Tapi gini Bang, belajar dari pemilu 2014 dan 2019. Ada dua kubu ya, waktu itu dua kubu. Dan gesekannya cukup kuat. Iya. Selesai pemilu, ini yang sering dipakai ya. Orang demo-demo, orang menolak, habis itu makan siang di istana, selfie, selesai. Yeah. Urusan demokrasi, konflik itu selesai. Nah, belajar dari pengalaman selama 10 tahun itu, mungkin itu juga yang dihitung Bang. Bahwa ya oke, sekarang orang pada bicara kecurangan, tapi selesai pilpres selesai. 2019 itu kita bisa mengikutikan tajam banget. Ya. Sekalipun saya pribadi sudah memprediksi atau tidak terlalu bergairah untuk ikut melihat pemilu ini secara emosional waktu itu. Ya. Dan memang banyak pengamat, termasuk kita semua kan, sebetulnya saya juga sedang terkaget-kaget juga meskipun saya sudah bisa membayangkan itu karena pragmatisme itu ya. Dan ya ternyata ujung-ujungnya cincai-cincai gitu ya. Bersama gitu. Nah, itu sih nggak sehat secara politik. Saya nggak berharap itu terjadi. Jadi koalisi pasca pemilu itu koalisi yang rasional lah. Jangan koalisi yang membohongi rakyat lah. Ya ini sudah terjadi 2019 sudahlah. Betul. Ya, nggak ada yang logik semua itu. Bermusuhan, berkawan. Kita memilih si A karena antitesa dari si B. Tak tahu berkolaborasi pula. Menimbulkan sintesa baru yang nggak bisa kita rumusin. Sintesa apa ini coba? Dulu Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi. Betul. Orang milih Jokowi karena antitesanya juga Pak Prabowo sebagai tentara gitu kan. Terpilih. Dan sekarang kolaborasi. Iya. Ini terus apa nih rumusannya? Iya. Kan jadi sulit toh. Iya. Nggak ada pembelajaran demokrasi yang bisa kita ambil dari situ. Iya. Kita ini kan mesti punya pengetahuan, punya pengalaman, meningkatlah pengetahuan kita, meningkatlah pengalaman kita tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang negara hukum. Betul. Melalui tokoh-tokoh ini, melalui partai politik. Tapi dengan peristiwa kolaborasi atau mungkin ada nomenklatur yang lebih dahsyat lagi ya, kita nggak mendapatkan apa-apa ini. Nggak ada pelajaran, nggak ada pengalaman positif yang bisa kita ambil untuk kita katakan kepada generasi yang akan datang. Kecuali rumusan-rumusan buruk. Jangan dicontoh tuh. Periode pemilu sekian begini, lalu 2024 berkawan orang ini. Apa yang bisa kita kontribusi nilai apa yang bisa kita bangun? Ini jadi demokrasi yang lucu-lucuan. Karena kita bisa lihat deh dari jejak digital sejak 2019. Dulu yang berseberangan dengan Jokowi sekarang berkawan dalam pemilu 2024 ini. Ya kan? Dan dulu yang anti dengan Pak Prabowo, sekarang banyak juga yang berada di kubu Pak Prabowo. Sehingga ketika jejak digital itu dimunculkan, kita kan agak bingung melihat perilaku politik mereka. Nah itu tugas para ilmuwan besok ya. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara
yang objek risetnya kaya. Ya, kaya sekali. Riset bidang ekonominya kaya, riset bidang politiknya kaya, termasuk ini tadi. Bisa menjadi riset tersendiri. Ini apa gerangannya? Orang yang tadinya berseberangan, bermusuhan bahkan, lalu berkawan, begitu akrab tampaknya. Ya, ini ya sesuatu yang sekali lagi ajaib. Ya, nah kalau ini memprediksi Bang, pemilu 2 putaran. Ya. Kita prediksi saja begitu ya, pemilu 2 putaran. Kemudian kan berarti ada salah satu calon dan gerbongnya yang tereliminasi. 2 calon masuk. Saya berandai-andai saja ya. Saya berandai-andai saja. Salah satu dari 2 calon yang saya sebut oposisi itu salah satu tereliminasi. Mungkin nggak terjadi lagi pragmatisme politik dari yang tereliminasi. Tidak ada yang tidak mungkin di Republik ini. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di Republik ini. Karena pragmatisme itu sudah dipraktekkan berulang-ulang. Ya. Pragmatisme yang paling konyol ya ini tadi ini. Ya. Partai-partai tertentu ketika terlempar dari area karena kalah di putaran pertama, terutama partai-partai pendukung ya, nggak bisa kita katakan kalau kita petakan, oh dia kan kalangan nasionalis, yang menang ini kalangan Islam misalnya, lalu nggak mungkin gabung. Itu secara teoretik bisa dijelaskan, tapi praktek politik di Indonesia mungkin sekali terjadi. Gitu, mungkin sekali terjadi. Kan ini kan kalau kita mau agak sedikit praktikal ya melihat ini. Calon 02 nasionalis, 01 Islam, 03 nasionalis Islam, gabung. Misalnya ya. Kalau 03 tidak maju, yang maju adalah 01 dan 02. Logiknya, maka pendukung yang garis Islam tentu akan ke 01. Pendukung yang garis nasionalis tentu akan ke 02. Nasionalis. Ya. Tapi ini bisa jadi tidak terjadi. Gitu. Karena sejarah dari problem itu nggak bisa dihilangkan orang. Begitu sebaliknya. Kalau yang terlempar misalnya 01, 02, 03 bertarung. Ya. Logiknya 01 ini melimpah ke 03. Logiknya itu. Nah, apakah prakteknya ya? Belum tentu. Karena ada pragmatisme. Macam-macam elemennya itu. Pragmatisme ini. Ya karena itu di Indonesia ini, semua ilmuwan, saya kira gagal teorinya untuk menjelaskan itu. Ya, teorinya gagal. Jadi, hal yang sudah dirumuskan teorinya oleh para ilmuwan di berbagai negara itu, begitu dipakai untuk menjelaskan Indonesia, itu mereka tercengang. Akhirnya cari penjelasan baru. Itu. Seperti orang dari luar angkasa, semuanya terang. Begitu masuk Indonesia, lihat mana petanya gelap. Gitu kan. Memang ada banyak cerita unik di kampanye ini. Tapi, sahabat Jogja Network, dari apa yang disampaikan Bang Parman tadi, kita kan bisa melihat tuh sebetulnya ada tingkah pola perilaku para politisi yang rekodnya 2014-2019 bisa kita baca, terang-terangan bisa kita baca. Mereka pragmatis dan mereka mengatasnamakan rakyat gitu Bang ya. Nah karena itu kan kita sarankan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini untuk menggunakan hak pilihnya dengan kewarasan, gitu Bang ya. Harus. Karena ya negara ini harus kita jaga, negara ini harus kita bela supaya demokrasi tetap berjalan, tetap tegak dan kita tidak mundur ke masa lalu yang sangat menyakitkan. Betul. Gitu. Nah, apa saran Abang? Sebelum ini kan sebentar lagi itu pemilu akan kampanye selesai, kemudian ada pencoblosan suara dan sebagainya.
60% rakyat pemilih kita memang tingkat pendidikannya, tingkat melek hurufnya, melek politiknya rendah. Mohon maaf kalau tidak setuju dengan istilah ini. Rendah itu bukan berarti bodoh ya. Rendah itu ini kesalahan para elit, kesalahan penyelenggara, kesalahan pemerintah untuk terus tidak melakukan pendidikan politik yang panjang, berjenjang kepada publik gitu. Akibatnya pilihannya itu emosional. Harusnya digeser. Pilihan itu bukan emosional, tapi pilihannya rasional. Ya. Sekalipun kita tidak bisa menghalang orang untuk memilih seseorang berdasarkan emosionalitas. Ya. Tetapi rasionalitas itu harus dikedepankan. Kapan rasionalitas pemilih ini bisa terbangun? Ketika dua hal sudah tercapai. Kesejahteraan membaik dan pendidikan meninggi. Nah, resikonya adalah kalau dua hal ini mulai tercapai, maka keikutsertaan, partisipasi pemilih itu cenderung menurun. Cenderung menurun. Di Amerika itu paling 40%. Ya kan? Obama ketika mencalonkan naik karena publik melihat ini ada harapan. Gitu. Begitu Trump maju, turun lagi. Karena orang tahu siapa Trump. Nah, di kita semakin tinggi pendidikan, semakin baik kesejahteraan ekonominya. Bukan berarti semakin tinggi pemilih itu. Dia semakin turun partisipasi. Kenapa? Rasionalitas. Dia akan bilang, oh pemilu tahun ini saya nggak mau ikut. Pertama, dari visi misi calon saya tidak melihat ada sesuatu yang baru. Yang bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu saya tidak ikut pemilu tahun ini. Saya tidak mencoblos tahun ini. Saya tidak memilih siapapun tahun ini. Tahun berikutnya akan lihat lagi dia. Oh tahun ini saya milih. Ada harapan. Ada peluang. Nah, jadi begitu tuh. Karena itu kewajiban semuanya, terutama pemerintah, untuk terus mendorong, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus pendidikan masyarakat. Nah, di luar itu, kalau kita menunggu itu terlalu lama memang, relatif lama, maka himbauannya himbauan moral lah. Himbauan moral, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Ya, dan dilaksanakan semuanya berdasarkan undang-undang. Harapan kita semua gunakan hak pilih Anda dengan akal sehat, ya, jangan pertaruhkan harga diri, kedaulatan karena harta benda, karena janji-janji. Anda bisa lihat dari 3 calon ini mana yang paling menurut rasionalitas Anda paling mungkin, paling layak, paling bisa dipercaya untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu. Oke, sahabat Jogja Network. Rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Dan pemilu itu amanat konstitusi. Sehingga barang siapa yang mencederai pemilu, maka itu bisa disebut dia melanggar konstitusi. Dan pelanggaran terhadap konstitusi itu sama dengan pengkhianatan terhadap negara. Gitu ya Bang ya. Betul. Karena itu forum ini kita ingin sampaikan kepada siapapun, kepada peserta pemilu, peserta pilpres, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu. Mari kita jalankan amanat konstitusi di bidang kita masing-masing supaya negara ini tetap kokoh. Terima kasih Bang Barhan. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih sahabat Jogja Network. Kita jumpa lagi di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.